Kita sudah banyak mengeluarkan biaya untuk beli umpan. Tapi kalau umpannya nggak menarik buat ikan itu, atau nggak sesuai dengan yang dikehendaki ikan itu, ya nggak akan ada yang makan. Begitu pula kita beriklan. Kalau kita beriklan, kita menghabiskan biaya yang besar untuk beriklan, tapi produk kita tidak ada yang menarik bagi calon pelanggan, ya selamanya nggak akan dilirik. Begitu juga sedekah. Kail Tajam Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah, semangat, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kail Tajam Indonesia. Mantap. Nah, di sana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ngaji mancing bagian kedua. Kalau bagian pertama dulu kan tentang joran, itu membicarakan tentang hakikat hidup yang tenang, hakikat hidup sederhana, apa adanya dan apa mampunya, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa dan kembali kepada Yang Maha Kuasa dengan penuh ridho dan diridhoi olehnya. Nah, untuk yang bagian dua kali ini kita akan mengupas tentang kail atau pancing. Nah, ini kebetulan saya ada kail. Ya. Ini ada kail ya, ini kail garung namanya. Kemudian juga ada kail biasa. Ada kail biasa yang seperti ini, yang biasa disebut dengan kail engkel. Nah, ini namanya kail engkel di sana ya. Kalau ini namanya kail garung. Kemudian umpan. Nah, ini kebetulan saya masih menyimpan umpan kerang hijau yang biasa saya pakai untuk mancing ikan baronang. Nah, begini kisah. Rokok dulu. Sebenarnya begini kisah. Sebenarnya kail dan umpan itu adalah sebuah ibroh, sebuah perlambang, sebuah kiasan bahwa kita itu harus mengeluarkan sesuatu atau menginfakkan sesuatu, mensodakohkan sesuatu supaya kita mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Ya, kalau dalam bisnis ya biaya iklan. Karena dengan dikeluarkannya biaya iklan itu, ya, calon konsumen akan mengenal produk kita. Dengan iklan itu, para calon konsumen bisa mengetahui, oh ini kelebihannya, oh ini bagus, oh ini yang saya cari. Sehingga publik menjadi tahu. Nah, begitu juga umpan. Nah, umpan itu harus umpan yang disukai. Kalau kita tidak menggunakan umpan, ya bagaimana ikan mau makan pancing kita? Kalau kita tidak mengeluarkan biaya dalam bersosialisasi, marketing dan sebagainya, ya orang nggak tahu produk kita. Nah, kalau umpannya nggak bagus, umpannya nggak disukai oleh ikan-ikan itu, ya ikan-ikan itu nggak ngelirik. Iya kan? Sederhana kan?
kita sudah banyak mengeluarkan biaya untuk beli umpan. Tapi kalau umpannya nggak menarik buat ikan itu atau nggak sesuai dengan yang dikehendaki ikan itu, ya nggak akan ada yang makan. Begitu pula kita beriklan. Kalau kita beriklan, kita menghabiskan biaya yang besar untuk beriklan, tapi produk kita tidak ada yang menarik bagi calon pelanggan, ya selamanya nggak akan dilirik. Betul nggak di sana? Nah, begitu juga sedekah, infak kita. Tuhan telah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Nah, perumpamaan bagi orang yang mengorbankan hartanya untuk berinfak, sedekah, berkurban dan lain sebagainya di jalan Allah, di jalan yang disukai Allah. Ya, ingat, harus disukai oleh Allah. Harus dengan ikhlas, dengan baik, ya, dengan tata cara yang benar. Kamatsali habbatin, itu sebagaimana sebuah biji ambatat sab'a sanabila, yang akan menumbuhkan 7 batang pohon. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan dalam satu pohonnya itu akan menghasilkan 100 biji atau 700 kali lipat balasannya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Tapi ingat, tidak mesti semua sedekahmu itu mendapatkan balasan 700 kali lipat. Tidak mesti umpanmu ini bisa menjadikan Kisana mendapatkan strike yang bertubi-tubi. Tidak mesti biaya iklan yang sudah Kisana keluarkan, produk juga sudah baik, sudah memenuhi standar atau sudah memenuhi selera pelanggan, tidak mesti pelanggan datang ke Kisana. Kenapa? Karena wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada Tuhan, ya, yang memiliki segalanya. Semua atas kehendak Tuhan. Jika Tuhan tidak menghendaki, ya tidak dapat apa-apa. Makanya harus diselaraskan jiwa kita dengan kehendak yang kuasa. Kembali lagi ke postingan-postingan sebelumnya, ada pacul. Ikhtiar iya, ya, berpikir iya, analisa yang jelas iya, berjuang iya, berdoa juga iya, supaya selaras. Jadi tidak mesti kalau umpannya bagus terus kemudian dapat strike berkilo-kilo, ya enggak. Kalau kayak gitu, wow, enggak ada jaminan seorang pemancing itu dapat strike bertubi-tubi. Meskipun kailnya sudah sangat-sangat tajam, rangkaian juga sudah sangat-sangat bagus, umpan juga sudah luar biasa sesuai dengan kebiasaan ikan itu makan, ya belum tentu juga strike bertubi-tubi. Kenapa? Karena ada yang memiliki ikan, ada yang mengatur ikan, ada pula yang mengatur rezeki kita. Makanya dimanapun, kemanapun, dalam hal apapun, jangan pernah lupa untuk berdoa. Nah, tapi Kisana ya, semua yang Allah janjikan pasti Allah tepati. Semua yang kita ikhtiari, insya Allah juga akan membuahkan hasil. Yakinlah,
dengan umpan yang bagus, dengan kail yang bagus, yang tajam, yang kuat, insya Allah ya, yakin Allah juga akan memberikan rezeki kita berupa strike yang banyak sekali. Begitu juga sedekah kita. Sedekah kita itu agak jauh beda dengan umpan ini. Orang kita juga berharap agar Allah itu selalu memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Bahkan kalau kita sholat subuh, doanya aja luar biasa. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu. Ya Allah, jika rezekiku masih ada di langit, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, dan seandainya jika itu masih ada di bumi, keluarkanlah. Wa in kana asiran fa yasirhu, jika masih sulit, mudahkanlah. Wa in kana yasiran fa kasirhu, dan jika itu sudah mudah, maka perbanyaklah. Wa in kana kasiran fa barikli fihi, dan seandainya sudah banyak, berkahilah. Kita tuh pasti masih punya pamrih. Nggak ada pemancing yang tiba-tiba datang mancing, sing penting mancing, nggak dapat nggak apa-apa, nggak ada. Pasti semua pemancing berharap mendapatkan sesuatu yang lebih banyak, pasti berharap mendapatkan strike yang banyak. Betul nggak di sana? Pebisnis sama. Pebisnis mengeluarkan biaya iklan dengan harapan iklannya dijangkau oleh masyarakat banyak. Pebisnis mengeluarkan biaya untuk iklan dengan harapan agar masyarakat mengenal produknya, kemudian menggunakan produk yang dibikinnya atau produk yang dimilikinya. Betul? Iya. Nah, biaya iklan itu mutlak, sedekah itu mutlak. Sedekah itu mutlak, dan yakin bahwa Allah itu pasti akan menggantinya dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Dan berkah, ini yang harus kita minta, berkah. Ya Allah, berkatilah rezeki ini. Ya Allah, berkatilah mancing saya ini. Ya Allah, berkatilah usaha saya untuk membesarkan perusahaan saya ini. Jadi di sana jangan pernah mengeluh. Ingat. Ya Allah, saya sudah sedekah terus tiap hari, ada sedekah subuh, ada sedekah maghrib, isya, zuhur, asar, tiap waktu sedekah. Kenapa rezeki saya kok enggak datang-datang? Ya itu sama kayak pemancing. Ya Allah, rangkaianku sudah bagus, umpannya sudah udah luar biasa. Saya kasih esen ini, tak campur dengan esen ini, gak karu-karuan. pH umpan juga sudah saya sesuaikan dengan pH spot, pH air di spot. Kenapa kok gak dapet? Jangan pernah khawatir itu. Sedekah kita pasti akan dibalas oleh Allah yang Maha Kuasa. Pasti. Gak pernah khawatir. Jangan pernah khawatir itu. Nah, tapi balasannya kayak apa? Kita nggak tahu. Tetapi yang saya yakini, ketika kita khusyuk, ketika kita fokus, ya, ketika kita tekun, fokus, terus kemudian berusaha keras dan tetap menjaga keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pasti Tuhan akan mengabulkannya. Pasti Tuhan akan mengganti sedekah kita dengan sesuatu yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih berkah pada kita. Begitu juga umpan ini. Kalau kita fokus, serius, nikmati ya, masa-masa menunggu strike, nikmati sambil berzikir, ya Allah, 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 Allah. Tiap tarikan nafas kita nyebut nama Allah, 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 Allah. Jiwa kita akan tenang, dan insya Allah juga akan strike. Makanya dalam bersedekah, sekali lagi, jangan asal sedekah. Berikan sesuatu yang kita cintai, berikan sesuatu yang sangat berarti bagi kita. Kita sedekahkan.
Jangan nasi sudah busuk atau mau busuk baru diberikan. Wah, itu namanya bukan sedekah. Sudah kayak gitu nasinya dilempar lagi. Ini buahnya repot. Jangan ya. Sekali lagi, pancing dan umpan sama persis dengan sedekah kita, sama persis dengan biaya iklan kita dalam berbisnis, sama persis dengan pengorbanan kita, sama persis. Tentunya yang berkorban, yang bersedekah, dan yang beriklan berharap agar mendapatkan balasan yang lebih baik, lebih banyak, juga berkah. Karena itu di sana ya, kita harus yakin bahwa masih ada Tuhan yang mengatur segala-galanya. Karena itu di sana jangan lupa untuk selalu memohon kepada Yang Maha Kuasa agar apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Begitu di sana. Mudah-mudahan ngaji mancing kali ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kail tajam Indonesia, mantap.